Halo, nama saya Deko Alfredo Nenggolan dari kelas 1 IHPB. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis praktik kenegaraan berdasarkan teori kenegaraan dengan studi kasus negara Jerman. Pembahasan ini bertujuan untuk mengaitkan teori-teori kenegaraan yang dipelajari dalam mata kuliah ilmu negara dengan praktik penyelenggaraan pemerintah yang diterapkan di Jerman. Ada latar belakang. Negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Ilmu negara mempelajari konsep dasar negara serta bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Oleh karena itu, teori kenegaraan menjadi penting sebagai alat untuk memahami praktik kenegaraan secara nyata. Jerman dipilih sebagai objek kajian karena dikenal sebagai negara demokratis modern yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Lalu ada teori kenegaraan yang digunakan. Dalam analisis ini, digunakan 3 teori kenegaraan utama, yaitu teori kedaulatan hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, dan teori kedaulatan rakyat oleh Jean-Jacques Rousseau. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan sistem kenegaraan Jerman. Teori kedaulatan hukum. Menurut Hans Kelsen, negara merupakan suatu sistem norma hukum. Dalam teori kedaulatan hukum, kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Konstitusi dipandang sebagai norma hukum yang tertinggi, yang menjadi dasar bagi seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah. Lalu ada praktik kedaulatan di hukum di Jerman. Prinsip kedaulatan hukum di Jerman diwujudkan melalui konsep Rechtsstaat atau negara hukum. Konstitusi Jerman disebut dengan Grundgesetz, menjadi sumber hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kewenangan untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga kekuasaan negara benar-benar dikendalikan oleh hukum. Selanjutnya adalah teori pemisahan kekuasaan. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menciptakan sistem pengawasan antar lembaga negara. Baru ada praktik pemisahan kekuasaan di Jerman. Dalam praktik kenegaraan Jerman, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Bundestag dan Bundesrat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Kanselir Federal bersama kabinet, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh pengadilan serta Mahkamah Konstitusi. Pembagian kekuasaan ini disertai dengan mekanisme saling mengawasi atau checks and balance. Lalu ada teori kedaulatan rakyat. Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana kehendak rakyat. Oleh karena itu, demokrasi menjadi sarana utama menyalurkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Lalu ada praktik demokrasi di Jerman. Prinsip kedaulatan rakyat di Jerman diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, bebas, dan adil. Sistem pemilu proporsional memungkinkan keterwakilan politik yang lebih luas. Selain itu, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat dijamin oleh konstitusi. Selanjutnya ada analisis praktik kenegaraan. Berdasarkan analisis praktik kenegaraan, Jerman menunjukkan kesesuaian yang kuat antara teori dan praktik. Supremasi hukum mengontrol kekuasaan negara, pemisahan kekuasaan mencegah dominasi suatu lembaga, dan kedaulatan rakyat memberikan legitimasi terhadap pemerintah. Dan ini ada konsekuensi praktik kenegaraan. Konsekuensi dari praktik kenegaraan di Jerman antara lain terciptanya stabilitas pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Namun, sistem yang berbasis hukum yang kuat juga menuntut proses birokrasi yang lebih kompleks. Lalu ada rekomendasi atau solusi. Sebagai rekomendasi diperlukan penguatan kesadaran hukum baik bagi masyarakat maupun aparatur negara. Selain keseimbangan antara kekuasaan hukum dan partisipasi rakyat harus dijaga agar sistem kenegaraan tetap berjalan secara demokratis dan efektif. Kesimpulannya adalah Jerman merupakan contoh negara yang berhasil menerapkan teori-teori kenegaraan klasik dalam praktik modern. Keseimbangan antara supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan kedaulatan rakyat menjadikan sistem kenegaraan menjadi berjalan secara stabil, demokratis, dan
berkeadilan. Izin dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mungkin kurang lengkap. Mohon maaf dan terima kasih.